Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat? Alhamdulillah, penuh semangat. Allahu Akbar. Kembali lagi di pelajaran matematika. Semoga Ananda Solih dan Solihah tetap semangat ya, dan tetap jaga kesehatan. Walaupun kita masih belajar daring atau masih belajar di rumah kita masing-masing, tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan juga tetap menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan. Baik, kita sekarang masuk di materi matematika mengenai menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram. Kalau yang punya buku, kita bisa melihat di buku halaman 163. Nah, di situ ada menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram. Kalau minggu kemarin kita belajar mengenai membaca data. Kalian sudah mengerjakan tugas 4 soal yang Ustazah Resti berikan. Alhamdulillah yang sudah mengerjakan, nilainya bagus-bagus semua. Kita mulai menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram. Yang poin A, menyajikan data dalam bentuk tabel. Di sini ada beberapa langkah untuk menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang pertama, kelompokkan data secara berurutan, kemudian ditulis dalam bentuk tabel. Ananda Solih dan Solihah tahu ya tabel itu seperti apa? Terdiri dari kolom dan juga baris. Yuk kita lihat contoh nomor 1. Berikut data berat badan dalam kilogram. Siswa kelas 5 SD Mulia. Ada angka-angka berat badannya 34, 32, 35 sampai dengan yang terakhir 34. Di sini angka-angkanya dalam bentuk acak, jadi belum berurutan ya. Yuk lanjut, kita lihat halaman 164. Tadi katanya langkah yang pertama yaitu mengumpulkan atau mengelompokkan data secara kategorinya masing-masing. Misal kalau di sini kita urutkan dulu berat badan dari yang terkecil menuju yang terbesar. Yang terkecil ternyata ada 30, 31, 32 sampai 36 yang terbesar. 30 kilo muncul 4 kali, 31 muncul 3 kali, sampai angka 36 munculnya 3 kali. Setelah Ananda Solih dan Solihah kumpulkan atau kelompokkan, baru bisa ditulis dalam bentuk tabel. Nih, kita lihat bentuk tabelnya di halaman 164. Ada nomor, kemudian ini yang di datanya adalah berat badan dari siswa kelas 5. Jadi ada berat badan dan banyak siswa. Tinggal kita tulis ulang tadi yang sudah dikelompokkan. 30, berat badan 30, berapa siswanya tadi? 4. 31 berapa? 3. Kemudian sampai yang terakhir 36. Ada 3 siswa, dijumlahkan atau kita tambahkan semuanya menjadi ada 30 siswa. Bagaimana? Mudah bukan? Baik, yang B menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Kita langsung masuk contoh. Pak Denny membeli 5 keranjang semangka untuk dijual kembali setelah dihitung. Setiap keranjang mempunyai isi yang berbeda, yaitu sebagai berikut. Keranjang 1 berisi 60, keranjang 2 berisi 55, keranjang 3 berisi 30 semangka, keranjang 4 berisi 45, dan keranjang 5 berisi 60 semangka. Perintahnya adalah sajikan data tersebut dalam bentuk diagram gambar. Oke, langkah yang pertama supaya memudahkan kita, yaitu dibuat dulu dalam bentuk tabel. Keranjang, isi tabelnya adalah keranjang dan banyaknya buah semangka. Keranjangnya 1 sampai 5 ya, karena Pak Denny tadi belinya 5 keranjang. Yuk kita lihat. Keranjang 1 ada 60, keranjang 2 ada 55, sampai keranjang 5 60 buah semangka.
Setelah itu baru kita buat diagram gambarnya. Sebelum itu kita harus membuat indikator atau membuat gambar yang mewakili jumlah dari semangkanya. Kalau di sini kita lihat khusus untuk diagram gambar seperti itu ya Nak ya. Kita membuat indikator atau membuat gambar yang mewakili jumlah. Kalau di sini semangka yang penuh itu sama dengan 10 semangka dan semangka yang setengah itu berarti ada 5 semangka. Tinggal kita lihat, kita isi. Untuk keranjang 1 60. Berarti dilihat di situ banyaknya semangkanya full ya, ada 6 buah. Berarti kalau satu semangkanya 10, satu full semangkanya 10 semangka, berarti kalau 6 ada 60. Keranjang nomor 2 itu 55, berarti 5 semangka full ditambah dengan setengah semangka. Begitu juga sampai dengan keranjang yang nomor 5. Keranjang yang nomor 5 jumlahnya sama 60 kayak keranjang yang nomor 1 ya. Berarti kalau 60 di sini ada 6 buah semangka full. Bagaimana sampai sini, paham? Baik, sekarang yang C menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, sebelumnya di kelas 4, Ananda Soli dan Solihah sebenarnya sudah belajar ya bagaimana caranya menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Sekarang kita ulang lagi di kelas 5. Oke, kita masuk di contoh nomor 1, halaman 170 ya yang ada buku. Yuk kita lihat. Di situ Indonesia memiliki banyak pulau yang terdiri atas beberapa provinsi. Berikut datanya. Ada pulau atau kepulauan dan juga banyaknya provinsi. Ada Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Untuk banyaknya provinsi sudah dikasih tahu ya di soalnya. Sumatera 10, Jawa 6, Nusa Tenggara 3, dan sampai Papua 2. Perintahnya, sajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang. Nah, sekarang untuk diagram batang itu disajikan atau dituliskan dalam bidang kartesius atau ada garis yang mendatar dan juga ada garis yang tegak. Pada soal ini, garis yang mendatar atau yang lurus, yang horizontal ya, itu yang lurus ke bawah itu indikatornya adalah pulau atau kepulauan. Jadi di situ bisa ditulis Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan sampai dengan Papua. Dan garis yang tegak atau garis vertikalnya di situ ditulis banyak provinsi. Nah, lihat lagi ya, banyak provinsi itu yang paling besar adalah 10. Jadi Ananda Soli dan Solihah cukup yang paling tingginya dibuat angka 10 dan yang paling kecil dibuat dari angka 1. Berarti banyaknya provinsi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan 10. Karena yang paling banyaknya adalah 10 ya. Setelah itu baru kita hubungkan Sumatera, berapa banyak provinsinya di soalnya Nak? Iya 10. Jadi kita membuat batang ya. Membuat batang Pulau Sumatera kita buat paling atasnya 10 karena banyak provinsinya 10. Jadi dibatasi sampai angka 10 kemudian kita buat batang. Pulau Jawa berapa? 6. Kita tarik garis lurus, kita buat batang sampai di angka 6. Sampai dengan provinsi atau kepulauan Papua. Papua itu berapa tadi di tabelnya? 2. Berarti kita tarik garis atau kita buat batang sampai di angka 2. Jadi membuat garis batasnya itu dilihat dari soal. Bagaimana? Mudah bukan?
Oke, tadi sudah ada 3 materi yang kita pelajari, menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram gambar, dan juga diagram batang. Yang terakhir yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Menyajikan data dalam diagram garis itu sama saja dengan diagram batang, tapi bedanya adalah kalau diagram garis batasnya hanya ditulis dengan titik atau kotak kecil. Kemudian antar titik-titik tersebut dibuat garis atau dihubungkan dengan garis. Yuk kita lihat contohnya ya. Baik, kita masuk contoh. Halaman 175. Berikut data besar uang jajan Hanif yang ditabung selama seminggu. Jadi di situ tabelnya ada hari dan juga besar uang yang ditabung oleh Hanif. Harinya hari Senin sampai dengan hari Ahad. Besar uangnya bisa kita lihat ya di tabelnya. Hari Senin 3.000, Selasa 4.500, sampai dengan hari Ahad atau hari Minggu yaitu 4.000. Tugasnya, sajikan data di atas dalam bentuk diagram garis. Perintahnya seperti itu. Nah, untuk diagram garis ada beberapa langkah. Ada 3 langkah. Yang pertama, buatlah 2 garis yang saling tegak lurus, sama seperti diagram batang tadi. Garis yang mendatar dan juga garis yang tegak. Nomor 2-nya, langkah 2-nya yaitu gambarkan titik-titik. Nah, kalau diagram garis kita menggambarkan titik yang menunjukkan banyak data sesuai jenis data yang diberikan. Beda dengan diagram batang tadi. Kalau diagram batang kita buat batang. Kalau diagram garis kita buat titik. Kemudian langkah ketiganya, hubungkan titik-titik tersebut dengan garis lurus. Yuk kita lihat jawabannya yuk. Nah, bisa Ananda Solih dan Solihah lihat. Garis yang mendatar itu ditulis hari. Harinya Senin sampai dengan hari Ahad atau hari Minggu. Kemudian garis yang tegak atau garis yang ke atasnya ditulis besar uang rupiah dalam bentuk rupiah ya. Di situ dari angka 500 sampai dengan 5.000. Ini angkanya jaraknya harus sama ya. Kalau 500 berarti nambah ke atas jadi 1.000. 1.000 nambah ke atas 500. 500 nambah ke atas jadi 1.500 nambah ke atas jadi 2.000. Begitu pula sampai yang terakhir 5.000. Jadi jaraknya adalah 500 rupiah. Setiap satu garis selisihnya adalah 500 rupiah. Itu harus sama ya. Dilihat, hari Senin Hanif menabung berapa rupiah nak? 3.000 rupiah. Nah, di hari Senin kita beri tanda titik di angka 3.000. Hari Selasa 4.500, kita buat titik di angka 4.500. Nah, hari Rabu, Kamis, Jumat bisa dilihat ya sampai dengan hari Ahad atau hari Minggu. Hari Minggu itu berapa Hanif nabungnya? 4.000. Maka hari Ahad tarik ke atas di angka 4.000. Kemudian dikasih titik. Sudah ada titik-titiknya, baru kita hubungkan dari Senin sampai hari Ahad. Dari titik ke titik diberi garis, dihubungkan dengan garis. Bisa ya? Insya Allah bisa. Kalau kita mau berusaha dan kita giat belajar, insya Allah semua materi yang diberikan ustadz-ustazahnya bisa dipelajari dan bisa dipahami dengan baik. Alhamdulillah, sekian materi dari Ustazah Resti. Semoga Ananda Solih dan Solihah bisa memahami, kemudian bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Tugasnya akan Ustazah Resti share ya. Setelah Ananda Solih dan Solihah menonton video penjelasan ini yang sudah Ustazah Resti berikan,
Ustazah Resti akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.